Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan masuk ke modul pertama di materi peningkatan kualitas citra menggunakan operasi spasial. Untuk modul pertama, kita akan membuat program untuk mengkonvolusikan sebuah citra gitu. Kalau misalnya kalian udah ikut kuliahnya, kalau misalnya kalian udah ada kelas di kuliah, harusnya kalian udah ngerti ya gimana teori dari konvolusi ini gitu. Konvolusi 2D merupakan suatu proses untuk memperoleh suatu pixel berdasarkan nilai pixel itu sendiri dan ketetanggaannya dengan melibatkan suatu matriks kernel yang mempresentasikan pembobotan. Nah, jadi tujuan kita mengkonvolusikan sebuah citra dengan kernel adalah untuk merekayasa si citra tersebut dengan mengganti nilai pixel dan melihat ketetanggaannya dengan pembobotan dari kernel. Ya, ini sedikit recap aja ya dari kelas ya. Oke, kita langsung masuk ke alur prosesnya aja lah ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang alur proses si programnya. Nah, ada citra yang akan untuk masukannya, ada citra yang akan dikonvolusi sama kernelnya. Terus keluarannya ya NumPy array juga. Pertama-tama itu ngebaca ukuran tinggi dan lebar citra sama ukuran tinggi dan lebar kernelnya. Kemudian kita mencari H dan W-nya. H, W ini tuh titik tengah gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, hasil konvolusi ini akan disimpan di FI,J kan. FI,J ini tuh ada di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah. Nah, cara kita tahu indeks tengah itu adalah dengan ukuran tinggi kernel dibagi 2 dibulatkan ke bawah. Jadi kalau misalnya panjang kernelnya 3 itu dibagi 2 1,5 kan, 1,5 dibulatin ke bawah 1, jadi titik tengahnya adalah 1 gitu. Lanjut kemudian ke algoritma konvolusinya. Ini I sama J ini adalah pergerakan untuk zonanya gitu, zonanya ya. Nah, maksudnya zona adalah kayak gini nih, ini nih, yang ininya. Kita ngambil sampel dari citranya tuh 3 pixel ke 3 pixel untuk dikonvolusiin dengan si kernelnya gitu. Kita ngambil 3 kali 3 ini nih. Nah, untuk ngambil 3 kali 3 ini kita menggunakan si for ini. Nah, kenapa menggunakan for? Karena kan si zonanya kan nggak ini doang kan, dia kan ada banyak, dia juga harus meriksa yang ini misalnya, atau yang terus juga yang ini nih. Nah, jadi for ini berfungsi untuk pergerakan ke sini, terus habis ke sini dia ke bawah. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau yang J dia itu untuk pergerakan cara horizontalnya gitu. Nah, untuk I dia pergerakannya ke bawah. Jadi kalau yang J itu untuk ngatur pergerakan si zona ininya tuh ke kanan, ke ini secara horizontal. Udah nggak bisa kemana-mana lagi, baru for yang variabel I ini ke bawah. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi intinya untuk for yang dua level teratas ini berfungsi untuk mengatur pergerakan kernelnya. Lanjut untuk codingan berikutnya, alur berikutnya. Terus di sini ada variabel sum. Nah, sum ini berfungsi untuk nampung ininya nih, total ininya. Total si hasil pixelnya sama bobot kernelnya dikaliin terus ditambahin untuk seluruh zona ini gitu. Nah, di sini baru konvolusinya terjadi gitu. For yang di dua level terbawahnya ini berfungsi untuk ngambil nilai pixel sesuai zonanya gitu. Nih yang di zona-zona ini kayak yang P1, P2, P3. Nah, itu diambilnya tuh di bagian ini nih, di bagian ini semua nih. Nah, A berfungsi untuk ngambil si pixel yang ada di dalam citranya. Nah, W ini berfungsi untuk ngambil bobot yang ada di kernelnya. Jadi
ini sama ini disinkronin gitu. Jadi kalau misalnya piksel citra lagi diperiksa yang 0,0, kernel gue akan menyesuaikan. Nah, hasil A sama W dikaliin, terus dijumlahin dengan nilai sum yang udah ada. Terus dimasukin ke nilai sum, terus untuk masuk ke iterasi seterusnya. Pokoknya ini menampung nilai total penjumlahan W kali A. Nah, ketika ini udah beres, evolusinya udah beres, hasilnya akan dimasukkan ke pixel si I, J tadi. Jadi intinya, kalau misalnya dua for yang ini untuk ngatur pergerakan kernel. Nah, kalau misalnya dua for yang ini untuk ngatur pergerakan si pixelnya. Mudah-mudahan teman-teman paham. Mungkin kita langsung lanjut ke demo programnya. Saya akan mencoba mendemokan fungsi konvolusinya gitu. Nah, ini saya udah punya fungsi si konvolusinya, saya punya fungsi konvolusi. Terus dia nerima dua parameter, yaitu image-nya sama ininya, kernelnya. Ini saya kernelnya ini aja. Ini kernelnya ngasal aja. Saya coba masukin angka random di sini. Kita coba ya. Oh ya, ini saya nggak pakai GUI-nya. Tapi nanti kalian kalau pas praktikum harus pakai GUI ya. Ini ada nah ini ada hasilnya ya. Untuk gambar aslinya. Nah, bisa dilihat di sini ini untuk gambar asalnya. Dan ini gambar hasil konvolusinya. Dan ini kenapa ada item-item di sini karena kalau misalnya kita ini kan kalau kita konvolusiin pasti kan ada bagian yang tidak terkonvolusi gitu. Nah, makanya di sininya dia di sini hitam karena ini adalah bagian yang nggak kekonvolusi. Cukup untuk modul konvolusi ya, untuk modul D1 yang pertama. Sekian. Selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.